kecerdasan ini tuh didapat seiring dengan kenaikan level spiritualnya itu loh. Dengan demikian mereka akan biasanya itu lebih kritis, objektif dalam menilai sesuatu, dan bijak serta bajik dalam bersikap yang mengacu pada welas asih atau cinta kasih itu loh. Rahayu, rahayu, rahayu mardika nang ning ing Gusti Hong Yuang Surya urip suci manunggal jati puji bekti nyawiji ing dharma yuang arko satuhu. Rahayu, rahayu, rahayu mardika sugeng pepanggihan malih kali kula wonten teng channel YouTube Putra Jawa Channel. Sugeng dalu kadang kula mapan wonten teng pundi kemawon, antun selamat sedayanipun satu. Malam hari ini saya akan berbagi lah atau sharing tentang pencapaian spiritual yang alamiah atau murni. Mengapa saya lebih menghargai pencapaian seseorang di aspek duniawi daripada pencapaian di aspek mistis atau goib, seperti pengakuan seseorang telah berkelana di alam goib dan bertemu dengan tetek bengek lah dan lain-lain. Karena pengalaman goib itu sifatnya subjektif bro, dan hanya diketahui oleh pelakunya sendiri. Tidak ada parameter otentik lah yang dapat membuktikan kebenaran kisahnya itu loh. Hal ini jauh berbeda dengan pencapaian seseorang di aspek duniawi. Jelas terlihat dan ada alat ukurnya bro. Berbeda. Jika pencapaian itu ada di level jasmani, maka akan terlihat adanya perilaku dan tindakan yang berbeda. Jika pencapaian itu ada di aspek kenyataan pikiran, maka akan terlihat betapa brilian ide dan pemikirannya itu loh. Jika pencapaian itu ada di aspek kenyataan rasa, maka akan terlihat betapa baik akhlaknya itu. Dan jika pencapaian itu ada di aspek kenyataan materi, maka akan terlihat betapa sejahtera kehidupannya. Jadi tidak ada gunanya banyak berkisah soal yang aneh-aneh bin goib itu loh, jika kenyataan duniawinya itu masih kalang kabut dan dangsak masih. Banyak ilmu wok bertebaran. Fahami pengetahuan kasunyatan ini ya bro, agar Anda tidak menyesal di kemudian. Apapun metodenya itu, parameter efektivitas atau keampuhan sesuatu ilmu itu sederhana saja bro, yaitu result dan impact, apa hasilnya dan dampaknya itu loh. Apa yang dinamakan dengan pencapaian spiritual. Oke, langsung saja kita kupas dan kuliti, dan semoga pemahaman ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan saudara-saudaraku untuk berpikir secara rasional itu loh, dan logika dalam menjalani
hakikat kehidupan di dunia ini. Pencapaian spiritual yang alamiah atau murni itu akan membawa kita langsung kepada esensinya itu loh, dari spiritual itu sendiri. Sesuatu yang hadir tanpa dicari dan hadir sebagai sebuah petunjuk atas individu yang sedang terbangun itu loh, di dalam kesadaran jiwanya. Setiap individu akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda, bro. Itu pasti udah dalam setiap pencapaiannya, gak mungkin sama. Bagi saya, pengetahuan spiritual yang sejati itu adalah kesadaran. Ya, kesadaran yang terbangun dari kesadaran jiwa individu tersebut dalam memahami esensi kehidupannya. Dia itu menyadari setiap langkah dan kejadian-kejadian yang dihadapinya itu merupakan takdir yang terjalin dalam ikatan karma masa lalunya itu loh, sehingga apapun yang menimpanya itu disadari sebagai sebuah pesan dan amanah yang memang harus dihadapi dan dijalaninya dengan sepenuh hati tanpa ada penolakan sedikit pun. Maka seiring perjalanan waktunya itu dia akan murni dalam pencapaiannya dan memahami hakikat kehidupannya itu mulai saat dia dilahirkan, perjalanan hidupnya hingga kematiannya itu loh. Bagi orang-orang yang pencapaian spiritualnya murni dan alamiah, maka mereka sadar betul bahwa pikiran, hati, lisan, dan perilakunya itu sangat berdampak pada karma-karmanya. Iya, karma yang mendatang itu loh. Oleh sebab itu mereka itu lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini untuk tidak terlalu melekat itu loh dengan keduniawiannya, terutama dengan keinginan daging yang mendasar, yaitu ego dan hawa nafsunya. Orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tertinggi itu biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, bro, sebagai sebuah anugerah lah yang diberikan oleh Sang Maha Sumber agar mereka itu dapat mencerna segala pesan dan amanah dari semesta ini dengan lebih baik. Kecerdasan ini itu didapat seiring dengan kenaikan level spiritualnya itu loh. Dengan demikian mereka akan biasanya itu lebih kritis, objektif dalam menilai sesuatu, dan bijak serta bajik dalam bersikap yang mengacu pada welas asih atau cinta kasih itu loh. Maka pencapaian spiritual yang alamiah inilah mereka secara pencapaian itu berhasil melepas ego dan hawa nafsunya atas hasil bimbingan Sang Maha Sumber itu loh, melalui petunjuk yang hadir kepadanya.